Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ada negara yang jumlah penduduknya sedikit, wilayahnya kecil, tetapi mampu memengaruhi ekonomi dunia? Atau mengapa setiap kali terjadi konflik di satu negara, harga bensin, listrik, bahkan makanan di seluruh dunia ikut naik? Jawabannya bukan hanya karena kekuatan militer atau teknologi. Di balik semua itu, ada satu hal yang jauh lebih berharga, sumber daya alam. Minyak, gas, logam langka, uranium, hingga tanah subur telah menjadi senjata yang membuat beberapa negara memiliki pengaruh luar biasa terhadap dunia. Bahkan, ada negara yang hampir tidak perlu memproduksi barang dalam jumlah besar, tetapi tetap menjadi salah satu negara terkaya karena menguasai sumber daya yang sangat dibutuhkan. Lalu, negara mana saja yang berhasil menguasai sumber daya penting dunia? Dan bagaimana kekayaan tersebut mengubah peta ekonomi global? Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, Arab Saudi, Raja Minyak Dunia. Ketika berbicara tentang minyak bumi, nama Arab Saudi hampir selalu berada di urutan pertama. Negara di Timur Tengah ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Selama puluhan tahun, minyak menjadi tulang punggung ekonomi mereka sekaligus sumber kekuatan politik internasional. Setiap hari, jutaan barel minyak diproduksi dan diekspor ke berbagai negara. Banyak negara industri bergantung pada pasokan energi dari Arab Saudi untuk menjalankan pabrik, kendaraan, hingga pembangkit listrik. Pengaruh Arab Saudi semakin besar karena menjadi anggota penting OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak yang dapat memengaruhi jumlah produksi minyak dunia. Ketika produksi minyak dikurangi, harga minyak biasanya naik. Sebaliknya, ketika produksi meningkat, harga bisa turun. Inilah sebabnya keputusan Arab Saudi sering menjadi perhatian pasar global. Kini, meski sedang mengembangkan sektor pariwisata dan teknologi melalui proyek Vision 2025, minyak tetap menjadi sumber kekuatan utama negara ini. Nomor 2, Rusia, penguasa gas alam. Jika Arab Saudi dikenal karena minyaknya, Rusia dikenal sebagai salah satu raksasa gas alam dunia. Negara terbesar di dunia ini memiliki cadangan gas yang sangat besar dan jaringan pipa yang membentang hingga ke Eropa. Selama bertahun-tahun, banyak negara Eropa bergantung pada pasokan gas Rusia untuk kebutuhan rumah tangga, industri, hingga pembangkit listrik. Karena itulah, setiap gangguan terhadap ekspor gas Rusia sering menyebabkan harga energi melonjak. Selain gas, Rusia juga memiliki cadangan minyak, batu bara, emas, nikel, palladium, kayu, dan berbagai mineral penting lainnya. Luas wilayah Rusia yang mencapai 2 benua membuat negara ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa beragam. Namun, kekayaan tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat Rusia memiliki posisi strategis dalam geopolitik dunia. Nomor 3, Tiongkok, penguasa logam tanah jarang. Banyak orang mengira minyak adalah sumber daya paling penting saat ini. Padahal, di era teknologi modern, logam tanah jarang atau rare earth justru menjadi komoditas yang sangat vital. Logam ini digunakan dalam pembuatan smartphone, mobil listrik, turbin angin, satelit, rudal, hingga chip komputer. Yang mengejutkan, Tiongkok menguasai sebagian besar produksi dan pemrosesan logam tanah jarang dunia. Artinya, banyak industri teknologi global bergantung pada pasokan dari negara ini. Bahkan, beberapa negara mulai khawatir jika suatu saat Tiongkok membatasi ekspor logam tersebut. Selain rare earth, Tiongkok juga memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan merupakan salah satu produsen berbagai mineral terbesar di dunia. Kombinasi sumber daya alam dan kemampuan industri membuat Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Nomor 4, Australia, gudang mineral dunia. Australia mungkin tidak memiliki populasi sebesar negara lain. Namun, negara ini adalah salah satu pemasok bahan tambang terbesar di dunia.
Biji besi, emas, litium, batu bara, bauksit, uranium, hingga nikel diproduksi dalam jumlah sangat besar. Australia juga menjadi salah satu pemasok utama litium, bahan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Seiring meningkatnya penggunaan mobil listrik, permintaan litium pun melonjak tajam. Tak heran jika Australia menjadi pemain penting dalam transisi menuju energi bersih. Selain itu, sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara ini. Ekspor mineral Australia dikirim ke berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Nomor 5, Republik Demokratik Kongo, Raja Kobalt Dunia. Nama negara ini mungkin tidak terlalu sering muncul dalam berita ekonomi, namun hampir semua orang yang menggunakan smartphone sebenarnya ikut bergantung pada sumber daya dari Republik Demokratik Kongo. Negara di Afrika Tengah ini menghasilkan sebagian besar kobalt dunia. Kobalt merupakan bahan penting dalam baterai ponsel, laptop, kendaraan listrik, hingga berbagai perangkat elektronik modern. Tanpa kobalt, perkembangan teknologi baterai akan jauh lebih lambat. Ironisnya, meski sangat kaya sumber daya, Republik Demokratik Kongo masih menghadapi berbagai tantangan seperti konflik, kemiskinan, dan pembangunan yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam saja belum tentu menjamin kesejahteraan jika tidak dikelola dengan baik. Nomor 6, Kanada, negeri kaya air, kayu, dan uranium. Kanada sering disebut sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling lengkap. Negara ini memiliki hutan yang sangat luas, cadangan air tawar dalam jumlah besar, minyak, gas alam, emas, nikel, potasium, hingga uranium. Kanada juga menjadi salah satu pemasok uranium terbesar di dunia. Uranium merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga nuklir. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi rendah karbon, permintaan terhadap uranium diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, Kanada memiliki sektor kehutanan yang sangat maju serta pertanian modern yang mampu menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi. Nomor 7, Brasil, penguasa sumber daya pertanian. Tidak semua sumber daya berbentuk tambang atau minyak. Brasil membuktikan bahwa sektor pertanian juga bisa menjadi sumber kekuatan global. Negara terbesar di Amerika Selatan ini merupakan salah satu produsen terbesar kedelai, kopi, gula, daging sapi, jagung, hingga ayam. Selain itu, Brasil juga memiliki hutan Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Brasil juga memiliki cadangan biji besi yang sangat besar dan menjadi salah satu eksportir utama dunia. Kombinasi antara pertanian, kehutanan, dan pertambangan menjadikan Brasil sebagai salah satu negara dengan sumber daya paling lengkap di planet ini. Dari minyak di Arab Saudi, gas alam Rusia, logam tanah jarang Tiongkok, mineral Australia, kobalt Republik Demokratik Kongo, uranium Kanada, hingga hasil pertanian Brasil, semuanya menunjukkan satu fakta penting. Di dunia modern, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara atau kecanggihan teknologi. Seringkali, negara yang menguasai sumber daya strategis justru memiliki pengaruh paling besar terhadap ekonomi dunia. Namun, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kekayaan alam bukanlah jaminan kemakmuran. Yang menentukan adalah bagaimana sumber daya tersebut dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di masa depan, persaingan dunia kemungkinan tidak hanya akan memperebutkan minyak, tetapi juga litium, kobalt, nikel, air bersih, dan logam tanah jarang yang menjadi fondasi teknologi modern. Menurutmu, sumber daya apa yang akan menjadi emas baru di masa depan? Minyak, litium, air bersih, atau justru sesuatu yang belum banyak disadari orang?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang fakta unik, geopolitik, dan rahasia dunia.